Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Reni Rizky kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, kalau misalnya kita udah ada di program ini, kita pasti bakalan ngobrolin sesuatu yang penting, yang menarik, berbagai hal yang viral juga bakalan kita bahas. Dan tentunya di akhir segmen ini ada tips dan trik juga yang bakalan kita obrolin. Dan setiap harinya saya juga nggak mungkin sendiri. Kali ini saya sudah bersama dengan narasumber saya. Dia tuh seorang kolektor sepatu, tapi sepatu-sepatu lokal. Nah, ini ada Dika. Assalamualaikum Dika. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah mau diundang ke podcast TV Show. Jadi hari ini tuh kita bakalan ngebahas tentang gimana sih senengnya menjadi seorang kolektor sepatu lokal. Tapi sebelum kita ngebahas dan ngobrol banyak sama Dika, aku mau ngajak dulu pemirsa TV untuk lihat nih gimana sebenarnya geliat perkembangan sepatu lokal di Indonesia. Ini dia liputannya. Pada akhir 2018, industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, definisi industri pengolahan sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi. Dengan demikian, industri sepatu termasuk bagian dari industri pengolahan yang juga memiliki kontribusi pada nilai PDB nasional. Tidak semua mengetahui bahwa industri sepatu di tanah air merupakan industri sepatu terbesar keempat di dunia loh, dan berpotensi besar meningkatkan nilai industri pengolahan sebanyak 7% dalam beberapa tahun mendatang. Selain itu, industri sepatu disebut sebagai satu dari 5 industri utama yang dapat mendukung keberhasilan industri 4.0. Menurut analisis Spry Research and Consulting, industri sepatu di Indonesia akan terus meningkat setidaknya hingga 2021. Pada 2018, nilai pasar industri sepatu tercatat sekitar 37 triliun. Nilai pasar sepatu itu diperkirakan akan meningkat 10% tiap tahunnya hingga di tahun 2021 bernilai 49 triliun. Kenaikan nilai pasar itu didukung oleh beberapa hal, seperti meningkatnya permintaan pasar yang cukup signifikan terutama sepatu jenis sneakers. Bertumbuhnya bisnis retail dalam negeri yang di dalamnya termasuk kategori sepatu. Besarnya permintaan pada produk lokal menjadikan produk-produk ini dapat memasuki department store sehingga memperluas jangkauan penjualan. Perkembangan bisnis e-commerce yang cukup signifikan juga berpengaruh pada meningkatnya permintaan pasar produk retail. Dan terakhir, tingginya persaingan antar perusahaan retail menjadikan kuatnya strategi pemasaran dari tiap perusahaan tersebut dan berakibat pada meningkatnya pembelian produk. Lantas, gimana sih kualitas sepatu lokal saat ini? Wah, kita ngobrol langsung yuk dengan kolektor sepatu lokal di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Itu dia tadi. Wah, ternyata perkembangan geliat sepatu lokal ini udah cukup banget berkembang pesat gitu. Kalau misalnya dulu paling cuma 1-2 sepatu lokal, tapi sekarang bermunculan banyak banget dan semakin kesini ternyata semakin bagus juga. Nah, ini mungkin salah satu alasan kenapa pada akhirnya Dika jadi kolektor sepatu lokal. Tapi kan itu menurut saya pribadi. Sekarang kita nggak afdol kalau kita nggak nanya-nanya langsung sama Dika ya sendiri. Dika, ini sepatu lokal ini koleksi yang dibawa ke sini nih sedikit dari banyaknya koleksi yang udah kamu punya pastinya. Yeah. Boleh nggak sih diceritain ke kita sebenarnya kamu tuh udah berapa lama akhirnya tertarik untuk koleksi sepatu lokal dan kenapa sih gitu? Udah 1,5 tahun sih Kak. Oke, kenapa? Karena awalnya pertama tertarik sama sepatu-sepatu yang luar ya, kayak biasa orang pakai. Kemudian sepatu lokal juga untuk perkembangannya baru setahun terakhir ini pesat. Kemudian lihat-lihat modelnya makin fancy juga, kemudian makin keren juga. Akhirnya nggak salah untuk membeli dan ternyata bukan cuman membeli aja sih, ada budaya-budaya yang diajarkan di sepatu lokal. Oh gitu. Ya. Oke, dari 1,5 tahun yang udah kamu koleksi ini ada berapa banyak berarti sekarang totalnya? Kalau sekarang cuman bawa sekitaran 8, kalau di rumah ada sekitar 36 sih. Wow, itu dari akhir, maksudnya gini.
pasti kan ada ketertarikan tersendiri gitu. Kenapa akhirnya yaudah deh dikoleksi aja gitu. Dari mulai 1 sampai akhirnya banyak nih ada 36. Kenapa akhirnya ya udah dikoleksi aja gitu? Karena sepatu itu sebenarnya kita sedikit terlambat ya kalau Indonesia sendiri ya. Kalau di luar negeri kan sepatu itu sudah menjadi budaya, culture. Benar. Itu kan di Amerika, di Inggris, bahkan di luar sana gitu kan. Sedangkan di Indonesia sendiri sepatu itu baru mulai menjadi budaya sepatu lokal, kemudian kebanggaan punya produk sendiri untuk dibanggakan. Ada cerita di dalamnya, kemudian ada sedikit intrik untuk mendapatkannya, jadi seru aja untuk punya koleksi ini sih. Oke, jadi ada keseruan tersendiri ya kalau misalnya ngoleksi. Ini dari banyaknya sepatu ini, ada sepatu yang paling kamu suka nggak yang kamu bawa sekarang? Kalau paling aku suka sebenarnya sih ini sih, pijak bumi sebenarnya. Yang mana tuh? Yang ini nih, pijak bumi ya. Oke, nanti kita akan bahas ya kenapa ini Dika suka, tapi aku jadi penasaran juga kalau range harga sepatu lokal itu sendiri berapa sih? Soalnya sejujurnya gini, kan nggak tahu ya kalau misalnya sepatu perempuan sama sepatu laki-laki tuh sebenarnya dari range harga sendiri kan berbeda gitu. Saya sendiri sebenarnya suka sama sepatu lokal, cuma kan kalau range harga sepatu perempuan lokal itu di angka 200 ribuan tuh udah bagus gitu. Kalau yang ini aku dari tadi ngelihat ini tuh dari modelnya udah kece-kece banget. Kalau soal harganya sendiri dia berapa? Kalau soal harga sebenarnya kan kita di lokal itu sama sih sebenarnya sama kayak luar negeri juga ya. Ada resell, ada retail. Retail kan harga pabrik. Harga pabrik itu sih untuk saat ini saking berkembangnya sepatu lokal itu dari harga 400, 300 sampai yang paling baru kemarin itu range-nya 1 juta sampai 200. Oke. Tapi untuk harga resellnya itu sampai mencapai 3 juta sampai 5 juta sih. Oh gitu. Harga jual kembali. Wow, oke. Berarti sebenarnya apa sih koleksi sepatu lokal itu sama kayak dengan kita koleksi sepatu luar ya? Maksudnya bisa buat jadi investasi juga ke depannya gitu. Karena pasti semakin unik sepatu, semakin dikejar juga, semakin dicari gitu. Iya, semakin unik, semakin rare, cuman diproduksi beberapa buah, kemudian tidak diproduksi lagi, itu akan semakin tinggi sih ya. Oke, terus kamu punya cerita gak sih sepatu yang paling susah kamu dapetin? Sepatu yang paling susah dapetin sebenarnya yang sebelah ini nih, yang mana, susah nih Patrobas. Iya. Oke, kenapa? Karena sebenarnya ketika rilisnya itu di salah satu online shop gitu, cuman 250, gitu kan amunisi udah disiapin ya. Kalau kita sebutnya teman-teman tuh amunisi dari saldo, kemudian dari kesiapan internet. Ternyata last minute udah masuk keranjang dan tidak terbeli. Gitu kan sempet agak kesel gitu kan, karena beberapa teman-teman mungkin pakai cara-cara yang cheat gitu kan, curang gitu kan, akhirnya mau nggak mau harus dapat gitu loh. Kemudian akhirnya 1 bulan kemudian dapat juga, tapi harus dicicil tawar menawarnya gitu loh. Harus dilembek-lembekin gitu loh. Ayo dong turunin dong, ayo dong turunin. Akhirnya ketika itu bisa punya juga sih. Oke, berarti prosesnya sampai akhirnya kamu dapat ini berapa? 1 bulan itu? 1 bulan, hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Iya. Jadi sepatunya udah nggak booming gitu, baru dapat. Tapi jadi kebanggaan sendiri sih. Tapi pasti bukannya kalau kayak gitu harganya jadi lebih naik kan ya? Iya. Sebenarnya. Berarti emang sebenarnya nggak sepatu lokal, nggak sepatu luar, itu sistem yang kalau misalnya rare gitu kan emang pasti sama tuh kayak gitu tuh. Iya pasti. Rebutan, dijualnya udah tahu nih bakalan muncul di jam berapa, rebutannya segala macam, akhirnya harga jadi naik. Terus kalau misalnya dari sebanyak kan aku nggak tahu ya kalau misalnya menurut kamu sendiri kualitas sepatu lokal saat ini itu kayak gimana? Kalau menurut aku sepatu lokal itu kualitasnya saat ini oke banget sih. Maksudnya kenapa mulai dilirik juga karena ternyata bahan bakunya juga nggak terlalu sulit untuk didapetin. Pabrik pusatnya ada di Cikupa ataupun di Bandung. Kemudian secara kualitas dipakainya juga nyaman sih. Kayak gitu. Ada beberapa sepatu yang harganya miring, tapi kualitasnya kualitas internasional juga. Oh ya? Iya, contohnya kayak pijak bumi ini sudah dipamerkan di festival di Milan tahun ini. Jadi maksudnya sepatu kita bisa bersaing juga untuk sama sepatu-sepatu luar. Jadi sebenarnya tinggal gimana kita lebih mencintai produk Indonesia gitu ya. Karena sebenarnya juga kalau tadi Dika udah bilang gitu kualitasnya oke, harganya juga mumpuni. Kayaknya emang udah harus dilirik lagi nih. Mungkin sekarang udah banyak sebenarnya orang yang melirik sepatu lokal, tapi masih kurang banyak gitu sampai akhirnya harus gimana ya, maksudnya orang-orang tuh harus juga bisa mempromosikan kalau kita tuh punya loh produk yang oke banget. Nah terus kata kamu tadi bilang sebenarnya setiap sepatu tuh punya cerita. Iya.
emang kayak gimana sih? Maksudnya kan aku juga pribadi aku nggak tahu nih kalau yang sepatu lokal yang dimaksud dengan punya cerita tuh kayak gimana biasanya. Jadi kita sudah mulai belajar, Indonesia lokal sendiri mulai belajar dari ketertarikan akan bentuk sampai ketertarikan akan cerita. Oke. Ada sepatu-sepatu yang punya cerita. Kayak ini ceritanya adalah mereka membudidayakan orang-orang yang punya keterbelakangan mental untuk buat sepatu. Ya kan, dengan cara dicetak menggunakan daun-daun yang ada di daerah Jawa. Oh gitu. Loh. Dan kalau ini punya cerita bosannya bagaimana caranya mendaur ulang ampas dari daun teh. Kayak gitu. Kalau ini ceritanya bagaimana caranya membangun lingkungan tapi sambil berkarya. Kalau ini ceritanya soal kolaborasi. Jadi banyak banget sih Kak, maksudnya cerita-cerita di dalam sepatu itu. Ada yang soal depresi, ada yang soal semangat, ada juga yang ngingetin kita soal pentingnya family, soal budaya. Jadi banyak banget sih ceritanya. Oke. Nah ini ngomongin tentang komunitas sepatu lokal gitu. Kamu sendiri gabung gak sih sama mereka gitu? Kalau komunitas secara khusus enggak, tapi secara pusat sih kita tergabung ya. Maksudnya kayak Local Connect, kemudian JSD dan segala macamnya sih. Ikut-ikutan media sosial aja sih. Dan dari situ jadi lebih gampang untuk ngedapetin sepatu-sepatu yang rare atau gimana? Iya, lebih gampang untuk ngelihat, wah ini caranya gimana nih untuk lebih cepat dapat informasi gitu sih. Oke. Nah, nanti di segmen berikutnya kita bakalan ngobrol nih tentang, jadi selain dari sepatunya sendiri, ini kalau menurut Dika, saya dapat bocoran sebenarnya boxnya itu juga punya cerita tersendiri. Nah kita bakalan ngebahas tentang kenapa boxnya bisa punya cerita sendiri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.